Beredar video viral yang memperlihatkan seorang pendeta di Kota Sampit, Kota Waringin Timur mendapatkan perlakuan tidak baik dari Sintua dan jemaatnya. Dalam video tersebut ada perdebatan memperebutkan barang milik gereja atau inventaris gereja. Bahkan terlihat jemaat mengangkut barang dari rumah pendeta dengan mobil bak terbuka. Jika ditelusuri pendeta tersebut bernama Pendeta Feber Manurung yang bertugas di HKBP Parulian Sampit. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak HKBP mengenai persoalan ini. Berikut ini video. Bukan gerejamu itu. Bukan gereja kami. Depan Bukan gerejamu itu. Tapi kan kami. Jangan bilang bukan gereja kalian. Perusuh. Gak boleh begitu. Kami orang HKBP. Iya, saya yang mendirikan. Sama orang Pak. Gak boleh begitu ngomong. Kau bilang bukan gereja kami itu. Gereja kami itu. Bukan hanya gereja kali. Loh iya. Jangan begitu ngomong. Kami juga orang HKBP. Iya, pendeta ngomong begitu. Sama saja. Gak boleh begitu. Oh, amang-amang jalan amang-amang sama saya. Tidak usah tanya-tanya. Iya. Katanya harus keluar. Iya. Tidak ada urusan. Oh, udah ketawa lagi. Ini kan bukan warga kita. Iya, memang benar. Urusan Palangkaraya. Bukan gereja kami. Saya sekali lagi. Gereja kami dari mana tuh atasannya? Kami suruh. Mau kayak beratak kusuk sederhana, hubungi pimpinanmu. Iya. Komisionari atasanmu. Hubungi pimpinanmu. Kau Datang dengan SK. Jangan hawis kamu lah. Boh, jangan kami yang marah-marah. orang di sini. Ini HKBP. HKBP baru sampai saya yang mendirikan. Gereja HKBP. Iya, saya yang mendirikan. Bukan gereja kalian. Bukan cuma Siapa bilang? kalian yang punya. Bukan gerejamu itu. Bukan kalian dulu Gereja yang kami. punya. Iya, gereja Bukan gerejamu HKBP. itu. Tapi kan kami. Jangan bilang bukan. Kami orang HKBP. Gak boleh begitu. Kami orang HKBP. Iya, saya yang mendirikan. Sama-sama memiliki. boleh begitu ngomong. Sama-sama. Kau bilang memiliki. bukan gereja kami itu. Gereja kami itu. Bukan hanya gereja kali. Iya. Jangan begitu ngomong. Kami juga orang HKBP. Iya, pendeta ngomong begitu. Sama saja. Gak boleh. Amang. Oh, amang-amang jalan amang-amang sama saya. Tidak usah tanya-tanya. Iya. Katanya harus keluar. Iya. Tidak ada urusan. Oh, udah ketawa lagi. Ini kan bukan warga kita. Iya, memang benar. Urusan Palangkaraya. Bukan gereja kami. Iya, urusan Sekali lagi. Gereja kami baru milik kami, bukan milik kita. Kamu tahu. Mau kayak beratak kusuk sederhana, hubungi pimpinanmu. Jangan begitu kau ngomong dengan saya. Komisionari atasanmu. Hubungi pimpinanmu. Kamu makan gaji dari ruas HKBP. Iya, kami yang tugas kamu. Semua ada dalam struktur Apa? ini. Semua ada dalam struktur ini. Begitu. Iya, semua ada dalam struktur. Jangan ini. bilang milik HKBP baru milikmu. Milik kami itu. Kau yang bilang ngomong kita nih. Tadi saya tidak bilang milik Kau saya. ngomong kau. Tidak. Makanya tenang aja, santai. Saya yang mendirikan itu. Santai. Itu gereja Tuhan namanya. Sabar. Gereja Tuhan. Harus keluar. Kau nggak tahu sejarah Gereja Tuhan Amang Inang. Beratak kamu husir kami, telepon pimpinanmu. Dan diterima di sini kamu. Sekarang begini Amang, hal yang sama. Kalau merasa keberatan sampaikan kepada pendeta resmi. Iya. keluar. Wow, Amang santai. Tenang Amang, tenang. Wah, Oh, apa? enak-enak kami. Iya. Oke, 3 dengar. bulan kasus ini. Kalian Oke, dengar. Semua bisa diselesaikan dengan prosedurnya. Jangan dimakan. Enggak, mereka juga mau video, Amang. Mereka juga mau video. Kalian kan sudah Amang, dipindahkan. mereka mau Tidak video. perlu. Mereka mau Baca video, surat Amang. kemarin. Sudah ada kan? Mereka mau Tidak video. perlu. Mereka mau Sudah. video. Harus keluar. Kau sekongkol. Buat kamu Jangan berani. patuhanmu. Kau jangan mantap kamu. Itu nanti minggat. Urus kirim ke Palangkaraya. Undang bisa berurusan. Baik. Telepon pimpinanmu. Dan kita terima yang sonimmu. Iya. SK-nya belum ada, Amang. SK-nya belum ada. Kalaupun ada SK-nya, ada prosedurnya. Kami tidak butuh prosedur, kami butuh kenyamanan. Semua Pelayanan yang organisasi. terbaik.
prosedur itu untuk kamu. Organisasi ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Kami butuh pelayanan yang terbaik. Kami terganggu selama 3 bulan. Semua organisasi ada prosedurnya, Mang. Proses kau itu untuk kamu, bukan Ada untuk prosedurnya. umat, bukan Amang, untuk rakyat. Saya mengingatkan semua organisasi ada prosedurnya. Semua organisasi ada prosedurnya. Seperti orang bijak saja. Semua proses itu ada, Amang, dalam organisasi. Kita organisasi, kita nggak bicara pribadi. Udah nggak usah disakuti. Itu pelayanan Natal. Ya ada. Ada forumnya, ada forumnya, ada forumnya, Keluar. ada forumnya, ada forumnya. Amang, semua saya ingatkan. Ada forumnya. Semua ada forumnya. Semua ada forumnya. Iya, ada forumnya, Amang. Ada prosedurnya. Ya, itu ada forumnya dibahas, Amang. Iya, ada forumnya. Ada forumnya. Ada forumnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada forumnya. Semua ada forumnya, Amang. Semua ada forumnya. Semua ada forumnya. Semua ada prosesnya, ada prosedurnya. Kita berorganisasi, bukan pribadi. Ya silakan kalau kalian mau pakai apa yang kalian kehendaki, tapi semua ada prosedurnya. Kalau ada prosesnya bukan main segala pecah segala dia segala macam. Semua ada perhaladu. ada yang bisa forumnya. ada kompromi Ada untuk forumnya, menyelesaikan. Amang. Bukan Ada. kehendak pribadi. Ada forumnya, Amang. Ada forumnya. Ada forumnya. Ada prosedurnya, ada prosedurnya. Ada forum. Padahal di mana ada prosedurnya? Dibahasnya tidak di sini. Ada forumnya. Padahal di mana ada Ada forumnya. Ada forumnya. Ada forumnya. Dijalankan enggak? Ada forumnya. Tanya dulu kau. Ada forumnya. Ada enggak? Dijalankan. Ada forumnya. Dijalankan dia enggak? Ada forumnya. Dijalankan enggak? Ada forumnya. Ada. Iya, ada forumnya. Dijalankan enggak? Ada forumnya, Amang. Semua ada forumnya. Ada forumnya, ada forumnya. Iya, ada prosesnya, Amang. Ada prosedurnya. Prosedur langsung terjadi. Nanti dibahas, Amang. Sama pendeta Rusot. Panggil aja. Ya. Memang jelasanmu. Prosedur harus sama dia. Ya, tapi bawa prosedur. Tapi mah prosedur sama dia. Gak perlu dibalas, Pak. Gak perlu dibalas. Iya, harus gitu Kan lah. jadi mamecat jolma. Iya, mendamaikan lah. Seorang pendeta Nah, kan itu tugasnya polisi mendamaikan. kalau bagi Polres, abang negara itu polsek kalau keterlaluan. Panamun. Pihak Parhalado dan Jemaat HKBP Parulian Sampit akhirnya angkat bicara terkait beredarnya video yang menunjukkan Pendeta Faber Manurung tampak diusir oleh jemaat. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan pengusiran, melainkan bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Pendeta Faber selama bertugas di gereja tersebut. Menurut MH, Nainggolan penasihat hukum Gereja HKBP Parulian mewakili para Parhalado atau Jemaat Gereja HKBP Parulian Sampit, kehadiran mereka di rumah dinas pendeta bukan untuk mengambil paksa fasilitas dan inventaris gereja, melainkan untuk mengamankannya sementara waktu barang-barang inventaris perlengkapan seperti sepeda motor, mesin cuci, kulkas dan kursi kepunyaan gereja. Mereka mengatakan bahwa merupakan fasilitas dan inventaris yang nantinya akan digunakan oleh pendeta yang baru atau pendeta pengganti. Barang-barang itu kami amankan dan kami simpan di gereja HKBP Parulian Sampit. Itu bukan tindakan perampasan, tapi bagian dari persiapan untuk pendeta baru yang akan datang, ujar MH. Nainggolan, Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Lebih lanjut, ia juga menanggapi pernyataan dalam video yang menyebut gereja dibangun oleh HKBP. Menurut penetua gereja, pembangunan gereja HKBP Parulian Sampit dilakukan secara swadaya bersama jemaat dan donatur eksternal.
Konflik di internal gereja HKBP Parulian Sampit ini semakin meruncing setelah tidak adanya respon terhadap surat yang disampaikan oleh Parhalado dan jemaat yang meminta pelayanan dari HKBP Resort Palangkaraya, dan surat tersebut juga telah ditembuskan ke HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Surabaya dan HKBP Pusat di PA Raja, Tarutung. Surat itu mencantumkan berbagai alasan yang menjadi dasar permintaan pelayanan ibadah di HKBP Parulian Sampit. Dalam surat tersebut menguraikan beberapa sumber permasalahan, antara lain yang menjadi sorotan adalah dugaan sikap skeptis dan tendensius dari Pendeta Faber Manurung terhadap sentralisasi HKBP. Pendeta Faber disebut meminta agar kewajiban sentralisasi keuangan dihentikan karena gajinya belum dibayarkan oleh pusat sehubungan adanya permasalahan pribadi beliau dengan pusat, sesuai cerita Pendeta Faber, dan menurut Pendeta Faber sentralisasi dianggap hanya memperkaya pimpinan-pimpinan HKBP. Terkait hal ini disampaikan dalam sermon pertemuan Parhalado, sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda, tulis Parhalado dalam suratnya. Masalah lain lagi yang dipersoalkan adalah keikutsertaan Pendeta Faber dalam Sinode Godang di PA Raja, Tarutung. Dia menyatakan berangkat sebagai peserta dan meminta segala pembiayaan keberangkatan dia ke Sinode Godang harus dibiayai dari kas gereja sebesar 12 juta rupiah, padahal dia bukan menjadi utusan atau perwakilan dari HKBP Resort Palangkaraya, sehingga permintaannya tidak dapat dipenuhi. Karena hal ini Pendeta Faber Manurung menyebarkan informasi bohong bahwa Parhalado menghalangi keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya kami mempertanyakan status keikutsertaan beliau. Seharusnya ada surat perintah tugas atau surat resmi dari atasan, tapi itu tidak ada, ujarnya. Pelaksanaan Sinode Godang berlangsung selama 1 minggu namun Pendeta Faber Manurung meninggalkan pelayanannya selama 3 minggu sehingga banyak program pelayanan di gereja yang ditelantarkannya dan jemaat merasa tidak nyaman karena tidak adanya kepastian mengenai kepulangan Pendeta Faber. Pada ibadah Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024, kami berharap beliau sudah kembali, tapi ternyata belum juga kembali. Padahal, kalau ada pemberitahuan sejak awal, kami bisa menyiapkan pengkhotbah pengganti, katanya. Ketegangan semakin meningkat ketika Parhalado menolak usulan kegiatan dan anggaran tahun 2025 yang diajukan oleh Pendeta Faber Manurung di dalam rapat Parhaladi. Beberapa usulan yang ditolak antara lain, pembelian sepeda listrik untuk istrinya padahal kendaraan dinas operasional berupa sepeda motor telah tersedia dan pembayaran tunjangan struktural pimpinan jemaat sebesar Rp4.800.000. Bulan yang menurut Parhalado hal tersebut sudah include dalam penggajian sentralisasi dari HKBP Pusat sehingga kami Parhalado menolak. Selain itu, Pendeta Faber juga disebut melakukan pemecatan secara sepihak terhadap Ketua Panitia Pembangunan Gereja yang bukan menjadi kewenangannya, serta berupaya memblokir rekening Panitia Pembangunan Gereja tanpa ada koordinasi dengan Parhalado. Kemudian Pendeta Faber menuduh tanpa dasar bahwa Panitia Pembangunan Gereja telah penggelapan dana sebesar Rp40 juta dan menyatakan bahwa Panitia Pembangunan Gereja tidak menyerahkan laporan keuangan padahal pada tanggal 30 Desember tahun 2024 laporan sudah diserahkan berupa file PDF kepada Pendeta Faber dan selanjutnya tanggal 24 Januari tahun 2025 oleh Bendahara Pembangunan telah diserahkan laporan secara lengkap kepada Pendeta Faber. Masalah lainnya yang dipersoalkan adalah keputusan Pendeta Faber yang melarang perayaan Natal Pemuda Remaja, Naposo Bulung, sebelum Minggu Advent keempat dan kalau dilaksanakan sebelum selesai Advent keempat tidak boleh dilaksanakan di gedung gereja HKBP Parulian Sampit, harus di tempat lain, dan setelah berdiskusi antara Parhalado dengan Pendeta Faber boleh diadakan di gereja dengan ketentuan tidak boleh menyanyikan lagu, Malam Kudus dan Pendeta Faber tidak melayani. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan gereja HKBP yang biasanya sudah merayakan Natal sejak Minggu Advent pertama. Beliau melarang perayaan Natal sebelum Minggu Advent keempat. Padahal gereja lain, termasuk gereja HKBP lainnya, sudah merayakan sejak Advent pertama, ujarnya. Kehadiran Pendeta Faber di gereja juga dinilai menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan jemaat. Beberapa jemaat bahkan merasa terprovokasi oleh isi renungan harian yang ia bagikan melalui grup WhatsApp gereja. Isi renungan yang disampaikan beliau cenderung memprovokasi dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ungkapnya. Situasi semakin memanas ketika Pendeta Faber meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan sermon Parhalado tanggal 17 Januari tahun 2025 dan ibadah Minggu tanggal 19 dan tanggal 26 Januari tahun 2025 serta tanggal 2 Februari tahun 2025. Kehadiran polisi di gereja memicu ketegangan hingga separuh jemaat memilih keluar dari ibadah.
di mana pengerahan polisi tersebut tanpa ada koordinasi dengan Parhalado, padahal sesuai aturan yang berhak memanggil pihak kepolisian seharusnya seizin dari Resort HKBP Palangkaraya. Beliau mengumumkan dari mimbar bahwa sudah meminta pengamanan dari Polres. Ini justru membuat jemaat semakin resah, dan akhirnya banyak yang meninggalkan ibadah, kata MH. Nainggolan, di mana pertama sekali Parhalado dan jemaat ada menyampaikan surat permintaan pelayanan dari HKBP Resort Palangkaraya pada tanggal 15 Januari tahun 2025 yang ditandatangani sebanyak 104 jemaat dan 11 orang Parhalado tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Kemudian pada tanggal 19 Januari tahun 2025 kembali Parhalado mengajukan permintaan pelayanan dari HKBP Resort Palangkaraya yang ditandatangani oleh 11 orang Parhalado namun tetap tidak mendapatkan tanggapan oleh pendeta Resort HKBP Palangkaraya. Pada tanggal 4-6 Maret tahun 2025 dilaksanakan Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang diikuti oleh Amang Sintuaye. Sinaga dan informasi yang didapat dari Praeses dan Sekretaris Distrik bahwa SK mutasi Pendeta Faber Manurung telah terbit tetapi ketika dikonfirmasi kepada Pendeta Resort HKBP Palangkaraya yang bersangkutan menyampaikan belum menerima SK tersebut dan menurut informasi SK tersebut sudah sampai di HKBP Resort Palangkaraya yang ditujukan kepada Parhalado Sampit. Akibat berbagai permasalahan yang muncul, jemaat akhirnya mengajukan surat penolakan yang ditujukan kepada Pendeta Resort HKBP Palangkaraya agar Pendeta Faber Manurung tidak lagi diperkenankan melayani di HKBP Parulian Sampit. Surat tersebut ditandatangani oleh jemaat dan dikirimkan ke HKBP Resort Palangkaraya, serta ditembuskan ke distrik HKBP 17 Indonesia bagian Timur dan HKBP Pusat di PA Raja Tarutung, dengan harapan setelah surat penolakan disampaikan ada respon dari Pendeta Resort untuk segera menyerahkan SK mutasi Pendeta Faber Manurung kepada Parhalado HKBP Parulian Sampit akan tetapi ternyata tidak ada respon. Dengan adanya berbagai permasalahan ini, kami menilai keberadaan Pendeta Faber Manurung tidak diinginkan lagi untuk melanjutkan pelayanan di sini, tegasnya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pendeta Faber Manurung terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sementara itu, pihak Parhalado dan jemaat berharap HKBP Resort Palangkaraya segera mengambil langkah dan tindakan untuk menyelesaikan konflik ini agar gereja kembali kondusif.